Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Ferry Andriansyah, NIM 200024206. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menerangkan tentang perjanjian internasional. Yang pertama yaitu peristilahan dan ruang lingkup. Yang kita ketahui, perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara untuk mengatur dengan persetujuan bersama masalah yang terjadi, perhatian bersama, dan dengan membawa stabilitas timbal balik untuk mereka. Lalu, apa itu perjanjian? Perjanjian adalah suatu elemen terpenting dari perdamaian dan keamanan internasional. Perjanjian tersebut diterangkan di pembukaan Vienna Convention on the Law of Treaties tahun 1969 yang menekankan peran mendasar dari perjanjian internasional, khususnya pentingnya perjanjian untuk kerjasama antar negara. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin pesat dan semakin kompleks, suatu entitas yang mampu menjadi subjek hukum internasional, maka mendefinisikan suatu perjanjian internasional bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi saat ini kita mengenal beberapa nomenklatur ataupun penyebutan merujuk dan memiliki makna sebagai perjanjian internasional seperti protokol, adjustment, konvensi, charter, modus vivendi, arrangement, agreement, final art, general art, deklarasi, concordat, dan banyak sebagainya. Walaupun banyak istilah yang digunakan, akan tetapi secara sederhana perjanjian hukum internasional dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum internasional, sehingga dengan merujuk pada definisi perjanjian internasional seperti itu, maka perjanjian internasional hanya melibatkan suatu entitas yang dikategorikan sebagai subjek hukum internasional saja. Yang kedua yaitu sumber hukum perjanjian internasional, yaitu sumber hukum sebagaimana yang diatur di pasal 38 Statuta Mahkamah, merupakan sumber dasar hukum dalam kategori formil atau sebagai hukum formil. Sumber hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut dapat diklarifikasi atas dua kategori, yaitu sumber hukum primer atau utama dan sumber hukum tambahan atau sekunder. Sumber hukum primer atau utama mencangkup sumber hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C. Sedangkan sumber hukum tambahan atau sumber hukum sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf D. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada dasarnya dibagi dalam dua bentuk, yaitu yang tidak tertulis dan tertulis. Iwayan Partiana menjelaskan perjanjian internasional tidak tertulis yang berbunyi pada umumnya merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan atau kementerian luar negeri atas nama negara masing-masing mengenai suatu permasalahan atau masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak. Pernyataan sepihak oleh pejabat negara yang diterima secara positif oleh pejabat atau organ pemerintah yang lain. Yang keempat yaitu jenis-jenis perjanjian internasional. Selain perbedaan bentuk yang telah dijelaskan tadi,
Perjanjian internasional dapat dibedakan beberapa jenis, yaitu perjanjian internasional dari segi jumlah pesertanya, perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan oleh untuk menjadi negara pihak, perjanjian internasional dari segi kaidah hukum, perjanjian nasional dari berdasarkan bahasa, perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandung, perjanjian internasional berdasarkan pemrakarsanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.